Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah hiruk pikuk kesibukan, di tengah-tengah rasa ngantuk dan malas menerpa kita, di tengah-tengah pandemi yang daya paparnya terus masih melaju menerpa kita semuanya, Allah mantapkan, Allah patrikan niat kita, Allah istiqomahkan kita semuanya untuk ringan langkah menuju masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita selaku hamba, selaku orang yang beriman, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Rabbul Izzati. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang hebat dan luar biasa. Allah pilih menjadi nabi dan rasul. Allah wajibkan kepada kita untuk mengikuti sepak terjangnya, bahkan menjadi syarat mutlak diterimanya satu amal. Yang pertama adalah lillahi ta'ala, yang kedua adalah ittiba'an li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya nabi dan rasul yang Allah berikan izin untuk memberikan syafaat, baik ketika kita berada di padang mahsyar maupun di hari kiamat kelak. Sementara orang lain, para nabi dan para rasul sebelumnya, mereka tidak berkuasa dan tidak mendapatkan izin untuk memberikan syafaat kepada umat-umatnya. Beruntung Allah takdirkan kita hidup di suatu masa setelah diutusnya Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pokok bahasan yang akan kita kaji bersama-sama yaitu tentang perjalanan Rasulullah dari Gua Sur menuju Masjid Quba sebelum masuknya kota Madinah. Namun sedikit saya akan mengulas pembahasan kita pada bulan yang lalu, karena memiliki keterkaitan antara yang akan kita bahas sekarang ini dengan pembahasan yang lalu. Setelah wafatnya dua tokoh yang sangat berpengaruh, Rasulullah mengalami satu kesulitan untuk berdakwah. Hujatan dan caci maki, teror, intimidasi, sampai adanya rencana satu pembunuhan terhadap diri Rasul dan para pengikutnya. Keadaan yang sangat menyulitkan diri Rasul untuk mengembangkan dakwah. Allah mewahyukan kepadanya untuk pergi meninggalkan kota Mekah, untuk hijrah ke Yasrib yang sekarang menjadi Madinatul Munawwarah. Perjalanan beliau sebelumnya disampaikan kepada salah seorang sahabat karibnya tentang perintah Allah atas dirinya untuk berhijrah
yaitu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang begitu setia, rela mengorbankan jiwa dan raganya, hartanya dan keluarganya. Lalu setelah mendengar adanya perintah kepada Rasulullah untuk berhijrah, Abu Bakar pun menawarkan diri untuk menjadi pendamping dalam perjalanan hijrah. Bolehkah aku mendampingimu dalam perjalanan hijrah itu, ya Rasul? Rasulullah menjawab dengan bimbingan wahyu dari Allah, engkau boleh mendampingiku dalam perjalanan hijrah, kata Rasulullah. Akhirnya berangkatlah. Namun sebelum berangkat Rasulullah, Abu Bakar jauh lebih cekatan mempersiapkan dua kendaraan, satu untuk dirinya dan satu untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memanggil seorang gaib bernama Abdullah bin Uraikid yang pada saat itu belum masuk Islam, tapi bisa dipercaya. Dan Abu Bakar sangat tahu persis bahwa Abdullah bin Uraikid adalah orang yang sangat tahu perjalanan dari Mekah menuju Yasrib. Dia tahu jalan tikus, dia tahu jalan pintas, dia tahu jalan yang aman dan nyaman yang akan membawa Rasulullah dan Abu Bakar menuju tempat tujuan. Akhirnya berangkatlah di waktu malam dan transit di sebuah gunung yang ada guanya yang kita kenal dengan Gua Sur. Perjalanan dua orang yang saling mencintai karena Allah. Rasulullah berjalan, Abu Bakar berjalan di belakangnya. Namun sekali-kali menyalip Rasulullah, berada di depan Rasulullah, kemudian mundur lagi ke belakang. Melihat tingkah Abu Bakar seperti itu, Rasulullah bertanya, "Ya Aba Bakrin, apa yang engkau lakukan? Dan apa tujuanmu, wahai sahabatku?" Abu Bakar menjawab, "Ya Rasulullah, aku lakukan ini semuanya. Aku berjalan di belakangmu ketika aku mengingat orang kafir Quraisy yang akan mengejarmu, melukaimu dan membunuhmu. Maka aku berjalan di belakangmu. Namun ketika aku ingat orang-orang kafir Quraisy ada di hadapanmu sedang mengintaimu, akan membunuhmu, maka aku berjalan di depanmu." Luar biasa Abu Bakar. Begitu cinta dan setianya kepada Rasulullah, begitu khawatirnya akan keselamatan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampailah ke sebuah gunung dan naik ke atas. Di situ ada gua. Begitu sampai mulut gua, kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, engkau diam di sini. Ya, jangan kemana-mana. Aku lebih dulu masuk ke gua ini untuk memeriksa. Karena aku khawatir di dalam gua ini ada makhluk yang bisa mencelakaimu." Masuklah Abu Bakar ke dalam gua. Dia periksa seisi gua itu. Tidak lama kemudian Abu Bakar pun keluar. Baru keluar berhadapan dengan Rasulullah, teringat lagi ada bagian-bagian tertentu yang belum diperiksa oleh Abu Bakar, yaitu lubang-lubang kecil yang dikhawatirkan di situ ada makhluk-makhluk yang berbisa. Masuk lagi ke dalam gua, kemudian diperiksa semua lubang-lubang kecil itu. Kemudian kembali keluar dari gua,
wahai Rasulullah, ayo silahkan masuk ke dalam gua. Sebelum berangkat dari Mekah menuju tempat transit Gua Sur itu, ternyata Abu Bakar bukan hanya mempersiapkan kendaraan dan seorang gaib, tapi dia instruksikan, dia perintahkan kepada anaknya yang bernama Abdullah bin Abi Bakrin sebagai informan yang selalu tugasnya mengelilingi kota Mekah, mendatangi orang-orang kafir Quraisy, apa yang sedang dibicarakan oleh mereka, dan informasi itu akan dibawa kepada Rasulullah. Dia perintahkan juga kepada pelayannya bernama Amir bin Fuhairah. Dia bertugas sebagai intelijen, menggembala kambing di sekitar gua itu. Berangkat di pagi hari, di siang hari, kemudian pulang di malam hari. Terus memantau keadaan gua, yang di situ ada Rasulullah dengan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar tugaskan juga anaknya bernama Asma binti Abu Bakar, yang bertugas sebagai pembawa logistik untuk membawa keperluan-keperluan Rasulullah dan Abu Bakar, baik berupa makanan, minuman, ataupun yang lainnya. Setiap hari dia datang ke sana. Saudara-saudara, begitu indahnya dua orang bersahabat yang saling bukan hanya mengerti dan saling mengambil dan memberi, akan tetapi berusaha untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk orang yang dicintainya. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki tentara-tentara di langit dan di bumi. Ketika berdua sedang berada di dalam gua, Allah utus tentara-tentaranya. Walillahi junudus samawati wal ardh. Dan kepunyaan Allah adalah tentara-tentara berupa malaikat yang ada di langit dan ada di bumi. Allah utus laba-laba, dan Allah perintahkan untuk membuat sarang di antara mulut gua dengan pohon yang ada di pinggirannya. Allah perintahkan juga 2 ekor merpati bertelur, bersarang dan mengerap di antara mulut gua dengan sarang laba-laba. Sehingga begitu tercium, terendus bahwa ada kecurigaan di mana Rasulullah itu ada di dalam gua, mereka berlomba-lomba untuk mengejarnya, untuk memburunya. Tetapi ketika berada di dalam mulut gua, mereka membuat tipu daya, tapi tipu daya Allah jauh lebih halus. Mereka membuat satu perhitungan yang begitu cepat. Wallahu sari'ul hisab. Perhitungan Allah jauh lebih cepat daripada mereka. Saudara-saudara, masa kritis dalam sebuah kemanusiaan, di mana ketika mereka berada dalam mulut gua itu, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menguji kekuatan. Pada saat itu adalah saat-saat
yang sangat kritis untuk sebuah sejarah di dalam kemanusiaan yang panjang. Itu adalah waktu yang sangat menentukan. Apakah bisa manusia berada di dalam kehancuran, di dalam kesengsaraan yang sangat panjang, atau justru sebaliknya yang merupakan suatu kunci untuk mendapatkan suatu kebahagiaan yang abadi. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu pertolongan, memberikan satu kemenangan, pertolongan yang besar dan kemenangan yang sempurna. Allah berikan ketenangan kepada mereka berdua. Firman Allah di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam taruha. Allah berikan ketenangan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah perkuat, Allah lindungi dengan tentara-tentara berupa malaikat yang mereka tidak melihatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu Abu Bakar melihat kaki. Ketika sedang bersembunyi di dalam gua, Abu Bakar melihat kaki pas di depan beliau dan di depan Rasulullah. Saking khawatirnya Abu Bakar mendekap Rasulullah dengan hati yang sangat kacau. Denyut jantung yang begitu keras. Kekhawatiran yang luar biasa akan keselamatan diri Rasulullah. Lalu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, andaikan salah satu di antara mereka ini mengangkat kakinya, atau dia menoleh menundukkan kepalanya melihat kakinya, niscaya mereka akan menemui kita." Lalu kata Rasulullah, ya, sesungguhnya prasangkaanmu kita berdua di sini. Kita hanya berdua. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ada satu di antara kita. Yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar menangis saking khawatirnya. Dan turunlah ayat Al-Quran. La takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan takut dan jangan gentar. Sesungguhnya Allah beserta kita. Hal ini diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 4. Masih dalam kandungan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tsaniyasnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika dia berdua berada di dalam gua dan berkatalah kepada salah seorang sahabatnya, sesungguhnya Allah beserta dengan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah sudah pergi dari Gua Sur menuju Madinah, di mana orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah kehilangan Rasulullah dengan Abu Bakar. Tapi mereka begitu dendamnya terhadap diri Rasulullah, sampai-sampai mereka mensayembarakan, barang siapa yang bisa membawa Muhammad
Barang siapa yang bisa membunuhnya, maka akan mendapatkan hadiah yang sangat besar.